Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saimin, saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam jiwa atau dalam diri manusia ini ada beberapa hal yang membuat hati atau jiwa ini menjadi keras. Di antaranya yang pertama adalah terlalu banyak makan dan minum. Ini bisa mengeraskan hati. Ya, terlalu banyak makan dan minum. Maka Ramadan hadir tengah-tengah kita untuk mantap. Senantiasa kita mengurangi makan dan minum. Sehingga Ramadan ini hadir dengan tujuan adalah membersihkan jiwa kita dan menenteramkan hati kita. Karena yang pertama yang membuat mengerasnya hati itu terlalu banyak makan dan minum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan, wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah, minumlah, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam segala hal. Terutama dalam ayat ini yang dibuka dengan wa kulu washrabu, makan dan minum. Kenapa? Karena ini yang membuat hati menjadi keras. Yang namanya hati kalau sudah mengeras, bahia kal hijarah atau asyaddu qaswa, maka dia bagaikan batu, lebih keras lagi daripada batu. Itulah hati. Dia tidak mau menerima nasihat kebaikan, tidak mau menerima pesan-pesan agama. Itu hati yang sudah mengeras. Itu yang pertama, kurangi makan dan minum, terutama di bulan suci Ramadan ini. Ya, Rasul berpesan kepada kita semua, kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi makhilatin. Kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin. Makanlah, minumlah, dan berpakaianlah, masuk bersedekahlah, tetapi jangan terlalu berlebih-lebihan dan jangan pula sombong di dalam berpakaian maupun di dalam bersedekah. Jelas ini ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ya melarang kita daripada terlalu berlebihan dalam makan dan minum. Sehingga Rasul membagi dalam tubuh kita ini, terutama di perut kita ini, itu dibagi menjadi tiga. Tiga bagi sepertiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga lagi untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk udara. Ini pembagian perut kita. Jangan hanya dipenuhi dengan makanan dan minuman sehingga tidak ada jalan untuk udara. Ketika tidak ada jalan untuk udara, maka di sanalah kita akan merasakan malasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kurangi bicara ataupun tertawa. Ini bisa mengeraskan hati. Terlalu banyak bicara dan terlalu banyak tertawa. Rasul menjelaskan, wala tuksiril kalam bi ghairi zikrillah fa inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah tumitul kalam. Janganlah kamu terlalu banyak bicara tanpa zikir, tanpa mengingat Allah dalam bicaramu itu. Karena sungguhnya berbicara tanpa mengingat Allah, tanpa berzikir, itu bisa mematikan hati. Hati kalau sudah mati, sudah tidak bisa diperingati, apalagi dikasih hati. Itu hati yang sudah mati. Maka di bulan Ramadan ini, selain daripada mengurangi makan dan minum, maka kurangilah berbicara kita.
jangan terlalu banyak bicara, lebih banyak diam. As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu ada banyak hikmahnya, tetapi sedikit yang melakukannya. Diam adalah emas, itu kata pepatah. Maka Rasul juga menjelaskan dalam sebuah hadis beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Falyaqul khairan. Kalau dia tidak bisa, aw liyasmut, maka hendaklah dia diam. Diam itu adalah zikir. Zikir dalam diam. Ini yang kedua, ya, yang bisa mengeraskan hati itu terlalu banyak bicara ataupun terlalu banyak tertawa. Maka kurangilah bicara kita, kurangilah tertawa kita. Wal yabku katsiran wal yadhaku qalila. Hendaklah kalian tuh banyak menangis dan sedikitlah tertawa. Nah, yang ketiga, shaimin shaimat rahimakumullah, yang ketiga itu yang membuat hati kita ini menjadi keras, terlalu banyak tidur. Ya. Ramadan bukan ajang tempat kita tidur, bukan ajang waktu kita tidur, tapi Ramadan adalah ajang kita menjadi semuanya bernilai ibadah. Napas kita bernilai ibadah, tidur kita pun bernilai ibadah. Naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Maka apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidur saja sudah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidur yang bagaimana? Tidur yang kita niatkan. Supaya apa? Supaya kita bisa bangun untuk qiyamul lail nanti malamnya. Tidur di siang hari, bukan tidur dari selesai sahur sampai menjelang maghrib. Itu diharamkan. Kenapa? Berapa sholat yang sudah kita tinggalkan. Ya, ini maka tidur kita sekedar untuk menjadi bekal kita nantinya untuk qiyamul lail. Ini yang disebut dalam hadis Rasul sebagai khailulah, tidur siang hari untuk menopang badan kita ini dalam qiyamul lail. Kita tidak merasa ngantuk. Nah, ini di bulan Ramadan ini semuanya menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kurangi tidur, bukan perbanyak tidur di saat bulan Ramadan seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa untuk terus tonton dan dukung channel kita El Umri Official di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.